Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Titisan Roh Nyai Kembang. Naskah karya Asmadi Syafar, dengan para pelaku: Wit Hendra sebagai Mardian, Asriati sebagai Mak Lampir, Iwan Kamajaya sebagai Salihun, Ivonero sebagai Nyai Kembang, Sri Purwaningsi sebagai Wak Bayau, Lia Haidir sebagai Farida, Idris Apandi sebagai Raisman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra, dengan sutradara Asmadi Syafar. Pada bagian yang ke-19 telah dikisahkan, Raisman tiba-tiba saja terjebak dalam sebuah ruangan di rumah tua itu. Karena begitu dia masuk di ruangan tunggu rumah tua itu, sebagaimana dikatakan oleh Nyai Kembang, maka semua pintu-pintu di ruangan itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Hal ini membuat Raisman bingung bercampur cemas. Sementara di tempat lain, Farida mulai mendekati rumah tua itu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Wak Bayau kepadanya. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Titisan Roh Nyai Kembang, bagian yang ke-20. Sudah satu malam ini Pak Raisman tidak tampak olehku. Apakah dia pergi sendiri ke rumah tua itu ya? Atau dia terjebak di dalam rumah itu? Tidak mungkin. Siapa yang akan menjebaknya di sana? Tapi sebaiknya aku pergi melihatnya ke rumah tempat dia menginap. Dengan hati yang mantap, sembara mencoba pergi ke tempat Raisman menginap. Walaupun dia tahu bahwa di sana terdapat Rosmina yang sedang sakit, Rosmina yang tidak pernah ramah menerimanya. Aku seperti berpapasan jalan dengan orang. Tapi kenapa tidak ada orang ya? Coba aku perhatikan dengan mata hatiku. Dengan konsentrasi penuh, sembara memusatkan perasaannya, memandang ke belakang yang diperkirakannya orang yang dirasakannya itu berjalan. Apakah aku tidak salah lihat? Aku melihat Farida. Aku akan panggil dengan batinku. Farida. Dia hanya melihatku, tapi tidak bicara apa-apa. Dia kini terus berjalan. Aku harus susul dia. Dia menuju rumah tua itu. Atau apakah ini perbuatan Mak Lampir? Dia menipu mataku. Dia memang terus ke rumah itu. Dia terus masuk ke dalam rumah itu. Kurang ajar. Hampir saja aku terjebak. Siapa tahu itu adalah Mak Lampir sendiri. Sebaiknya aku terus ke rumah Pak Raisman. Buat apa aku harus terjebak? Nanti kalau aku sudah siap, maka kau tidak usah menjebak aku, Mak Lampir. Aku akan datang sendiri. Tapi sekarang belum. Karena masih terasa pusing sehabis menghadapi Mardian kepala. Sembara akhirnya memutuskan untuk terus menuju rumah Raisman karena dia takut terjebak pada Mak Lampir yang mungkin sedang mencoba menjebaknya. Sayang kau tidak tahu, Bang Sembara, bahwa apa yang kau lihat dengan mata hatimu tadi benar-benar adalah aku, Farida yang baru saja datang dari kampung atas angin. Tapi aku tidak bisa menegurmu karena tugasku belum selesai. Maafkan, Bang. Lain kali pasti kita bertemu lagi. Ada Mardian. Tapi biarlah. Dia tentu tidak melihat aku. Aku harus terus berjalan. Pintu itu terbuka sendiri.
Siapakah yang membukanya? Tidak mungkin mak lampir atau kucing hitam yang aneh itu. Tapi siapa ya? Aku tidak melihat siapa-siapa di sini. Coba aku lihat. Mungkin juga mak lampir. Mak lampir. Mak lampir. Mungkin dia di tempat biasa. Tempat Nyai Kembang ini gelap sekali. Seperti ada orang yang bergegas menuruni tangga ini di sebelahku. Siapa ya? Apakah kucing hitam itu yang mempermainkan aku? Siapa tahu bukan. Aku harus mencari mak lampir. Mak lampir. Mak lampir. Mak lampir. Dia sudah pergi. Sekarang kesempatan buatku untuk melaksanakan tugas yang sangat aneh ini. Dengan perlahan-lahan, Farida mendekati tempat Nyai Kembang itu berbaring di dalam lantai yang tertutup oleh selembar besi yang tebal. Aku harus membuka tutup lantai ini. Ya, ini dia. Aku hampir-hampir tidak bisa melihat. Ruangan ini gelap sekali. Berat juga. Tapi aku untung sudah biasa tiap hari membawa kayu dari bawah gunung sambil berlari. Aku akan coba turun ke dalam lubang itu. Demikianlah, tanpa rasa takut apapun juga, kini Farida akan turun ke dalam lubang semacam kuburan itu untuk menemukan mayat Nyai Kembang yang terbaring di dalamnya. Ya, memang kini Farida lain semenjak dia tinggal dan digembleng oleh Wak Bayau. Ada dua mata yang bersinar memandangku dari dalam lubang itu. Dia menaiki lubang ini. Dia kini sudah sampai di atas lantai ini. Kau yang membukakan cempatku itu. Dia rupanya melihat aku. Kenapa bisa begini? Kau siapa, Rupanya buruk sekali. Apakah dia ini yang bernama Adolf Peter? Kenapa kau diam? Dia mendekati aku. Celaka. Dia benar-benar melihat aku. Kalau begitu aku harus lari cepat dari ruangan ini. Dengan bergegas, Farida lari kembali menaiki tangga yang ada di ruangan itu untuk sampai ke ruangan di atasnya. Letih juga menaiki tangga dari ruangan bawah tanah itu. Sekarang tentu dia tidak bisa mengejarku karena jalannya lambat sekali. Aku harus duduk dulu sebentar. Aku harus mengatur napasku. Ya, sekarang aku sudah tidak letih lagi. Ya, memang Farida agak lelah tampaknya karena dia berlari dari tangga bawah itu. Sama seperti dia habis berlari dari bawah gunung di tempat Wak Bayau. Ya, sekarang aku sudah tidak letih lagi. Aku harus bisa turun ke lubang Nyai Kembang itu. Kau cari aku. Dia datang lagi. Aku akan coba naik ke tingkat tua ini. Aku akan permainkan dia. Jangan pergi. Tunggu. Aku akan masuk ke kamar itu. Tentu dia tidak akan bisa menyusulku. Dan aku akan tutup dari dalam. Ya, dia pasti tidak bisa masuk kemari.
Ruangan ini seperti ruangan baca. Itu ada buku dan tempat duduk untuk membaca. Tampaknya tidak begitu jelas. Coba aku buka jendela itu. Siapa tahu cahaya bulan di luar bisa menerangi ruangan ini. Ada orang duduk di situ. Tapi kenapa dia membelakangi aku ya? Atau mungkinkah Mardian? Dan kalau Mardian, pasti dia tidak bisa melihat aku. Coba aku dekati. Kau cari aku? Hah? Dia sudah ada di sini. Makhluk apa ini? Mari dekat kemari. Kau persis seperti istriku. Aku harus cepat-cepat keluar dari kamar ini. Dengan bergegas, Farida memang turun ke lantai bawah dan dia terus keluar dari rumah itu. Nampaknya Adolf Peter yang keluar dari lubang kuburnya telah mengganggu rencana Farida. Mak lampir. Ada apa, Mardian? Mak ada di sini? Ada sesuatu yang mengganggu tampaknya. Tidak, hanya tadi pintu depan terbuka dengan sendiri. Dan pasti itu Mak Lampir. Kau bicara apa? Iya, tentu itu Mak Lampir. Aku yakin. Kurang ajar. Kalau begitu sudah ada orang yang masuk kemari tanpa kita ketahui. Hah? Jadi itu bukan Mak Lampir? Mak Lampir nenek moyangmu. Hah? Ayo cepat kita lihat. Tapi orangnya tidak terlihat, Mak. Ayo kita lihat. Ya, baik. Kau lihat lubang tempat Tuan Adolf beristirahat itu? Iya, Mak. Lubang itu terbuka. Berarti sudah ada orang yang berani mengaduk-aduk tempat ini. Tidak ada siapa-siapa di sini. Sepi. Jadi siapa yang sudah masuk kemari? Kalau begitu, kita bangunkan Nyai Kembang. Pasti dia tahu. Atau mungkin tamunya yang kemarin malam itu. Dia masih tidur di situ. Dengan menghimpun segala kekuatannya, Mak Lampir berusaha untuk membangkitkan Nyai Kembang dari tempatnya itu. Aku tahu, Nyai, bahwa ini adalah pekerjaan sulit. Tapi aku minta pertolonganmu. Apa yang akan dilakukan perempuan ini? Oh, segala nenek dan moyangku, berilah aku kekuatan untuk membangkitkan yang tidak mungkin ini. Oh, segala nenek dan moyangku, berilah aku kekuatan untuk membangkitkan yang tidak bisa bangkit ini. Dengan kekuatan sihirnya, Mak Lampir berusaha menyihir Nyai Kembang yang tampaknya seperti tidur nyenyak. Bangun, bangunlah Nyai Kembang, bangun dan lakukanlah apa yang aku mau. Bangunlah kau, Nyai Kembang. Seperti apa yang aku mau. Ya. Teruslah bangun. Sudah sampaikah waktuku? Ya. Kau sudah harus bangun dari tidurmu. Aku di mana ini? Kau masih di sini. Masih di rumahmu. Maka perlahan-lahan Nyai Kembang bangkit dan keluar dari tempatnya. Dan ketika dia berdiri, pandangannya kosong dan hampa. Lalu dia melangkah satu-satu. Mengerikan pekerjaan perempuan buruk ini.
Masih saja aku terkunci di sini. Aduh, kapan aku bisa keluar? Apakah ini juga yang dialami oleh Kak Ros? Lolong anjing. Aku sudah menduga memang waktu itu bertanda tidak baik. Sekarang apakah aku juga akan mendengarnya? Ada orang datang. Apakah sebaiknya aku sembunyi? Tidak usah. Kalau terjadi apa-apa, aku terpaksa menghuni sekolahku ini. Aduh, pakai mengetuk pintu. Sudah tahu bahwa pintu itu dikunci. Orang ini tidak mengerti bahwa pintu ini dikunci. Baiklah, akan aku coba membukanya. Siapa tahu ada orang lain yang akan membantu aku. Atau mungkin sembara. Pintu ini bisa terbuka. Selamat malam. Perempuan ini lagi. Boleh saya mengganggu sebentar? Aneh perempuan ini. Seperti aku yang punya rumah ini. Boleh saya masuk? Sebaiknya begitu dia masuk, maka aku akan segera keluar dari ruangan ini. Silakan masuk, Nyonya. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, ini saatnya aku keluar dari sini. Bapak mau kemana? Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Tapi tampaknya Bapak gugup sekali menghadapi saya. Tidak, saya tidak gugup. Saya mau keluar sebentar saja. Pintu itu tertutup kembali. Waduh. Bapak bingung? Pintu itu tertutup kembali? Tidak, saya tidak bingung. Tapi saya sudah tidak betah berada di dalam kamar ini. Iya. Bukankah Bapak belum bertemu dengan Mardian? Wah, bajingan. Lagi-lagi si Mardian itu yang jadi alasannya. Kau jangan mempermainkan aku ya. Kalau kau mempermainkan aku, maka kau akan aku bunuh. Bapak ini aneh. Bapak ingin bertemu dengan seseorang, tapi tiba-tiba Bapak akan membunuh saya. Iya, tapi bukankah kau sudah mengunciku sehari semalam di sini? Bagaimana ini? Kalau Bapak tidak senang aku temani, maka aku akan keluar dari kamar ini. Nah, selamat malam. Tunggu dulu. Waduh, hilang. Selamat malam, orang asing. Waduh, siapa lagi nenek buruk ini? Apa yang kau buat di sini? Aku sedang mencari orang yang bernama Mardian di sini. Tampaknya dia tidak melihat Mardian yang berdiri di dalam gelap. Lalu, kalau berjumpa mau kau apakan dia? Kalau bertemu tentu akan aku bereskan dengan benda ini. Tidak semudah itu kau berbuat seenakmu di sini tanpa seizinku. Apalagi kau masuk ke tempat ini tanpa seizinku pula. Tanpa seizinmu? Buat apa aku minta izin padamu, perempuan buruk? Sedang yang punya rumah saja sudah memberi izin padaku. Nyai Kembang maksudmu? Nyai Kembang yang mengizinkan kau masuk kemari? Ya, terserahlah siapa namanya. Pokoknya wanita muda yang cantik itu yang memberiku izin. Titik. Dia pun harus izinku untuk membolehkan orang masuk ke sini. Telah kuduga bahwa kau memang masuk kemari tanpa izin. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Nenek peot, pinggir kamu. Mau kemana kamu? Aku sudah bilang, mau mencari Mardian di sini. Aku sudah bilang harus izinku baru boleh berkeliaran di sini. Tahu? Aku tidak perlu untuk minta izin padamu. Sedangkan kakakku yang masuk di sini saja, sudah kau buat. Kalau kau masih keras kepala, maka aku tidak akan memberi kau jalan untuk keluar dari ruangan ini. Kurang ajar.
Rupanya kaulah yang telah membuat kakakku tidak berdaya di sini, ha? Kakakmu? Siapa kakakmu itu? Kau jangan berpura-pura lagi. Bukankah kakakku Rosmina sudah berkali-kali pingsan di sini, ha? Karena ulahmu. Rupanya wanita itu kakaknya. Aku harus bujuk dia untuk membawa kakaknya kemari. Hei, kenapa kau diam, perempuan busuk? Ha? Betulkah begitu? Bukankah kakakmu akan berobat kemari? Nah, akulah yang bernama Mak Lampir. Mak Lampir? Kalau kakakmu tahan dengan cobaan-cobaan yang aku berikan padanya, maka dia akan bisa aku obati. Tapi kalau tidak, maka terserah padanya. Jadi dia itu dalam rangka dicoba olehmu? Jadi kau kurang yakin dengan keteranganku ini? Apakah kakakmu itu pernah kambuh lagi sakitnya selama ini? Ya, memang tidak. Kalau kau mau kakakmu sembuh, bawalah dia ke sini lagi. Aduh, aku bingung. Aku akan bawa lagi kemari. Baik, akan aku bawa kemari asal kau serahkan si jahanam itu. Cepat kau pakai pundi-pundi ular pemberian Badirun. Ya, Mak. Maka dengan cepat Mardian memakai pundi-pundi itu di kepalanya, sehingga tiba-tiba saja Mardian hilang dari penglihatan siapapun. Minggir kau, atau aku tebas batang lehermu dengan senjata ini. Kau hebat juga. Nah, carilah kalau kau memang berniat untuk mencarinya. Aku jadi curiga melihat si kamu tadi. Tidak ada orang di sini. Semua ruangan ini gelap. Malampir, apa tidak bisa lampu-lampu di sini dinyalakan? Kami tidak biasa menyalakan lampu-lampu itu karena tidak ada gunanya. Kalau begitu, kau memang benar-benar telah menyembunyikan dia. Aku yakin itu. Yakin. Baiklah, aku akan menghidupkan lampu di sini. Sudah hidup semua lampu, bukan? Nah, carilah. Kalau memang dia ada, orang yang kau maksudkan itu. Bajingan. Ruangan ini kosong, melompong semua. Tidak ada apa-apa. Tapi aku yakin bahwa Mardian ada di sini. Karena Sembara tidak akan berbohong padaku. Nah, dapat yang kau cari? Sudahlah. Lain kali aku akan bisa menemukannya. Ya, lain kali. Kalau ada orang yang bernama Mardian di sini, maka aku akan serahkan padamu. Asal kau mau membawa kakakmu yang sedang tanggung pengobatan yang aku lakukan padanya. Ya, akan aku bawa kakakku kemari. Kalau kau benar-benar bisa menyerahkan orang itu kepadaku. Kalau aku benar-benar bisa menyerahkannya padamu, apakah kau juga akan menepati janjimu padaku? Aku bukan seorang pembohong yang kau duga. Baik, akan aku tunjukkan padamu bahwa dengan kekuatanku aku dapat menemukan orang itu dan menyerahkannya padamu. Bagus, aku tunggu. Nah, aku permisi. Lalu, bila kau akan kemari lagi untuk menjemput orang yang kau cari itu? Kalau kau menyanggupinya besok, maka aku akan datang besok malam kemari, ya? Datanglah besok malam. Mardian, tampakkanlah dirimu kembali. Jadi, aku akan Malampir serahkan pada orang itu. Apa salahnya? Kau takut? Jadi akan dikorbankan aku. Tidak akan dikorbankan. Karena dia pasti akan repot menghadapi ilmu yang telah aku ajarkan padamu.
Nah, besok malam ikutlah orang itu kemana dia akan membawamu. Dan lalu kau harus membunuhnya. Kau bisa? Ya, akan saya coba kalau begitu. Kau dari mana, Raisman? Aku habis memburu Mardian. Hah? Memburu Mardian? Di mana? Di tempat Mak Lampir. Jadi dia ada di sana. Lalu kau apakan dia? Aku belum bertemu dengan dia. Oh, jadi kau belum bertemu? Belum. Tapi tampaknya dia memang ada di situ dan juga tujuannya sama dengan kakak. Sama? Dia itu berobat di situ maksudmu? Ya, dia berobat di situ. Ya kira-kira begitu. Apakah dia tidak mengalami hal seperti aku? Aku tidak tahu, Kak. Tapi mungkin tidak. Oh, dia tentu bisa sembuh di sana. Dan Mak Lampir itu sudah berjanji padaku bahwa dia akan menyerahkan Mardian padaku. Menyerahkan Mardian? Dia akan menyerahkan Mardian? Iya, asal aku mau membawa Kak Ros ke sana untuk meneruskan pengobatan. Aku harus kembali ke sana. Loh, kenapa? Bukankah menurutnya Kak Ros itu sedang dalam pengobatan? Oh, jadi aku di situ sedang dalam pengobatannya. Tapi begitu menyeramkan. Ya, tentu cara orang itu berbeda-beda. Kalau Kak Ros mau, kembalilah ke sana. Dan aku akan dapat melihat suami Farida yang tidak tahu diri itu. Aku harus kembali ke sana. Iya. Bukankah Kak Ros sudah pernah bertemu dengan perempuan tua itu? Iya, pernah. Ya. Aku memang setuju kalau Kak Ros kembali ke sana. Kita tidak jadi pulang. Sehingga perjalanan kita ini berhasil untuk mengobati penyakit Kak Ros. Ya, baiklah. Tapi kalau aku tidak tahan dengan cara dia mengobati aku, kau cepat-cepat bawa aku keluar dari rumah tua itu. Beres. Perempuan seperti itu, sekali aku tebas batang lehernya, maka habislah dia. Alah, sudah. Jangan kau membunuh orang di sini. Baru aku mau membunuh, Kak Ros sudah tidak setuju. Sedangkan kakak sudah membunuh orang. Aku tidak bisa melarangmu. Alah, sudahlah. Kapan dia menghendaki aku ke sana? Mungkin besok malam, bila dia menyerahkan Mardian padaku. Jadi kita besok malam harus bersiap-siap ke sana. Begitu aku melihat Mardian diserahkan, maka silahkan Kak Ros memasuki rumah tua itu. Ya, baiklah. Ternyata jebakan yang dipasang oleh Mak Lampir itu akan mengena pada sasarannya. Karena besok malam Rosbina akan kembali ke rumah tua itu yang sebenarnya akan dikorbankan untuk kepentingan Adolf Peter. Kau sudah siap, Man? Ya, sudah. Tapi aku selalu tidak merasa enak kalau mendengar lolong anjing. Mungkin anjing itu tahu bahwa aku yang akan keluar malam-malam begini.